Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengawali kajian kita dengan sebuah kisah misteri. Ada sebuah rumah yang terkenal angker dan menyeramkan. Konon dihuni oleh 10 jin yang sangat kuat, 10 hantu. Maka suatu saat sang pemilik rumah mengundang seorang ustadz untuk mengusir 10 jin tersebut. Ketika sang ustadz sudah berada di dalam rumah tersebut, maka tiba-tiba saja tampillah 10 penampakan 10 jin yang sangat menyeramkan. Maka dengan terkejut namun dengan keyakinan yang mantap, sang ustadz segera membaca ayat kursi. Dan lalu saja 5 jin segera hilang sambil berteriak panas. Masih tersisa 5 jin lagi. Maka kemudian sang ustadz segera menambahkan dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka setelah beliau membaca ayat ini, 2 ayat tersebut, maka 2 jin segera pergi, hilang dari pandangannya. Masih tersisa 3 lagi. Maka kemudian sang ustadz segera membaca doa yang lainnya. Dia membaca hizib nasr, hizib bahar dan sebagainya. Maka kemudian 2 jin pergi, tersisa 1 jin. Maka kali ini dia menjadi gemetar, menjadi keringetan karena sudah habis semua amalannya. Lalu dia niat saja, saya ulang saja dari awal, baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah yang terakhir, ditambah dengan hizib-hizib tersebut. Namun jin ini tetap tidak pergi. Tapi kemudian muncul 9 jin yang lainnya sambil menuntun jin tersebut sambil berkata, "Ustadz, maaf Ustadz, kawan kami ini budak tuli, jadi nggak dengar bacaan Ustadz." Serius banget ya. Jadi kesannya memang tadi memang hanya cerita humor. Tapi sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya jin setan takut kepada kita itu bukan dengan bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Tapi jin setan takut kepada kita dengan sikap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika menghadapi setan pun Allah tidak memerintahkan kita untuk membaca dengan amalan tertentu. Dalam Al-Quran dikatakan, wa imma yazagunnaka minasyaitoni nazgun fasta'iz billah. Jika kamu mendapatkan gangguan setan dengan sebuah gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Dan cara yang paling efektif dalam berlindung kepada Allah dengan memperbanyak zikrullah. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, zikrullah alamul iman wa baru'atu minan nifaq wa hisnu minasyaiton wa hirzum minaniron. Zikrullah adalah tandanya iman dan juga pembebas dari sifat nifak, sifat kemunafikan, benteng dari godaan setan, dan perisai dari api neraka. Maka bagaimana cara kita membangun benteng? Tentu dengan membaca, memperbanyak kalimat La ilaha illallah, sebagaimana hadis qudsi, La ilaha illallah hisni, faman qolaha dakhola hisni, waman dakhola hisni umina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, siapa yang masuk ke dalam bentengku niscaya aman dari azabku. Maka selamat membangun benteng di dalam diri kita dari godaan setan dengan senantiasa memperbanyak zikrullah, khususnya memperbanyak kalimat La ilaha illallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.